الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum yang kami hormati Maprof Tobroni beserta keluarga, pimpinan takmir Al-Mujib dan seluruh jamaah masjid dan seluruh jamaah sholat id. Segala puji dan puja segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di lapangan VNR dalam rangka melaksanakan sholat id. Mudah-mudahan segala yang hadir di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya sampai yaumil akhir. Hadirin jamaah sholat id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum rangkaian acara sholat id dilaksanakan, acara yang pertama adalah laporan dari Ketua Panitia Pelaksanaan Ramadan dan Ikuti kepada Bapak Insinyur Haji Gatot Suroso. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Umum Takmir Masjid Al-Mujib Bapak Haji Rizwan Palawi, Ketua Harian Takmir Masjid Al-Mujib Bapak Hambali, ketiga Profesor Dr. Kiai Haji Tobroni MSI selaku imam dan khotib pada sholat. Beliau adalah pimpinan Pusat Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta. Yang kami hormati hadirin jemaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik serta inayah pada kita semua. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di lapangan Villa Nevi Residen dalam rangka melaksanakan sholat Id 1 Syawal 1443 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 2 Mei 2022 Masehi. Semoga kehadiran kita di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kami selaku ketua panitia akan melaporkan kegiatan Masjid Al-Mujib selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri sampai hari ini. Berikut kegiatan. 1. Buka bersama selama bulan Ramadan. Dalam satu hari kami menyediakan 25 nasi kotak dan takjil. Kedua, iktikaf yang diadakan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Selama kegiatan tersebut kami menyediakan sahur bersama. Yang ketiga, kajian Ba'du Asar yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada Ba'du Asar yang kemudian dilanjutkan dengan buka bersama. 4. Pembagian paket sembako kepada fakir miskin dan kaum duafa di sekitar lingkungan Masjid Al-Mujib berupa 110 paket sembako yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022 di Masjid Al-Mujib. Kelima, pembagian sarung sebanyak 70 sarung kepada jamaah sholat Jumat Masjid Al-Mujib yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2022. Yang keenam, pembagian dan menyalurkan zakat fitrah kurang lebih 45 jiwa berupa 45 sak beras yang diberikan kepada kaum duafa di sekitar Sengkrakan dan Gepok. Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan diisi oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Tobroni MSI selaku imam dan khotib. Demikian laporan kami sebagai panitia. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. Sawu wa'tadilu sufufakum.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتقى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فتمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktaron nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan yang penuh rahmat dan maghfirah ini kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat
dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, yang bisa kita rasakan maupun yang tidak bisa kita rasakan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Tapi percayalah dan yakinlah bahwa Allah senantiasa merahmati dan memberkati kita semuanya, sehingga alhamdulillah selama bulan Ramadan kita bisa menjalankan segenap amalan puasa, qiyamul lail, tadarus, zakat fitrah, zakat mal, sedekah, dan lain sebagainya dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua adalah nikmat dan karunia Allah yang tidak bisa kita hitung jumlah maupun kuantitasnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kita berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kita tidak akan mampu menghitungnya. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini, majelis ilmu, majelis zikir, dalam rangka menjalankan ibadah sholat Idul Fitri yang dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima dan memberkati kita, sholat kita, puasa kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa mencintai dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, setelah kita berhasil menunaikan serangkaian ibadah pada bulan Ramadan, maka pada kesempatan kali ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai kita berprestasi dalam suatu urusan, maka rayakanlah dengan memuji kebesaran Allah, lalu bersegeralah berganti dan meningkatkan prestasi dalam urusan berikutnya. Banyak persoalan yang membentang di hadapan kita semuanya, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Karena itulah marilah capaian kita pada bulan Ramadan, yaitu ketakwaan kita wujudkan di dalam keseluruhan aspek kehidupan kita pada 11 bulan yang akan datang. Peningkatan derajat ketakwaan yang telah kita raih melalui ibadah puasa, mari kita jaga, kita tingkatkan dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai tradisi baik serta prestasi yang telah kita raih pada bulan Ramadan kemudian tidak kita jaga dan akhirnya hilang begitu saja, seperti saat-saat sebelum pelaksanaan ibadah puasa. Bulan Syawal yang berarti peningkatan, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta prestasi kita dalam semua aspek kehidupan manusia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam rangka merayakan Idul Fitri
kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kearifan yang sungguh sangat agung sesuai dengan petunjuk agama kita, yaitu melaksanakan silaturahim, menyambung tali kasih kepada sesama keluarga, sahabat, handai tolan, serta sikap saling memaafkan dan sikap saling memberi. Silaturahim Idul Fitri adalah saat-saat yang paling indah untuk merekatkan tali persaudaraan, keakraban, dan juga solidaritas sosial. Sungkeman kepada kedua orang tua sungguh merupakan peristiwa yang sangat mengharukan dan seringkali disertai tetesan air mata kebahagiaan, tetesan air mata kasih sayang, tetesan air mata doa dan harapan, dan tetesan air mata penyesalan, dan kemudian di antara kita saling memaafkan dan saling memberi maaf. Saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling tegur sapa penuh kehangatan dan tulus ikhlas adalah senantiasa menghiasi dan menjadi kata kunci dalam berkomunikasi pada saat kita bersilaturahmi. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam merayakan Idul Fitri adalah semangat welas asih, berbagi dan memberi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pembina Takmir. Ibu-ibu kita menyiapkan hidangan istimewa bagi putra-putrinya. Setiap rumah membuka pintunya dan siap menerima para tamu dengan kue-kue khas Lebaran yang tersedia dan berlimpah. Yang kaya berbagi kepada yang miskin, yang tua menyayangi dan memberikan sangu kepada anak-anak. Antara yang memberi dan yang menerima sama-sama berbahagia di hari yang agung ini. Suasana hati yang begitu indah ini diperindah lagi dengan hiasan baju baru, suasana rumah baru, suasana lingkungan baru yang dihias dengan pernak-pernik keindahan. Semuanya itu merupakan cermin dari hati yang fitri dan hati yang bersih. Kebahagiaan dan keindahan itu sulit dirumuskan dengan kata-kata. Itulah yang sangat dinanti-nantikan dan kita rindukan bersama, dan menjadi magnet atau daya tarik yang luar biasa, sehingga menciptakan drama kolosal dan pergerakan manusia yang tiada taranya, yaitu gerakan mudik yang kita lihat luar biasa, mobilitas manusia dari satu daerah ke daerah yang lain. Mudik adalah panggilan hati, panggilan agama, dan panggilan budaya, serta panggilan kemanusiaan. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Sesulit apapun, semahal apapun, dan sesibuk apapun, kata mudik adalah menjadi sebuah obsesi. Tidak ada yang salah dengan mudik, bahkan peristiwa mudik memiliki banyak hikmah. Secara sosial akan merekatkan kekerabatan dan persaudaraan di antara kita. Secara ekonomi akan menggerakkan roda ekonomi dan distribusi pendapatan, dan secara politik akan memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, Idul Fitri dalam tradisi bangsa Indonesia kita kenal dengan istilah Lebaran. Makna Lebaran setidaknya menggambarkan ada 4 makna. Makna yang pertama adalah bahwa Lebaran berarti bahwa kita telah tuntas menjalankan serangkaian ibadah puasa, serta terbukanya pintu rahmat ampunan dan pembebasan dari siksa api neraka. Makna Lebaran yang kedua adalah luberan, dalam arti
kita berarti memberikan kebaikan hati kita meluber atau melimpah dalam bentuk sikap welas asih kepada sesama berupa pemberian bantuan, saling tolong menolong, bersedekah, berzakat untuk orang-orang yang membutuhkannya. Lebaran juga bisa bermakna leburan. Maknanya adalah kita melebur kesalahan, hakul adam, kesalahan di antara kita sesama manusia, sehingga kita saling memaafkan dan saling memberikan maaf. Kemudian makna yang keempat adalah lebaran bisa berarti laburan, yaitu simbol warna putih, yang berarti bahwa setelah kita menjalankan ibadah puasa dan kita kembali ke fitrah, kembali suci dan menjadi insan yang bertakwa, maka kita akan jaga kesucian dan ketakwaan itu, jangan sampai kita nodai atau kita kotori dengan lumuran dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam mengajarkan kepada kita bahwa merayakan apapun, termasuk merayakan Idul Fitri, jangan berlebih-lebihan, apalagi sampai lupa diri dan kehilangan harapan untuk hari esok. Madrasah Ramadan menjadi media kita untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri, dan insya Allah menyadarkan kita semuanya dari berbagai kesalahan-kesalahan masa lalu yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu berkenan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Taubatan nasuha adalah memohon ampunan secara sungguh-sungguh, disertai penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama atau kesalahan yang baru yang jelas-jelas kita pandang sebagai sebuah kesalahan. Kita juga memohon maaf dan silaturahmi kepada sesama untuk membersihkan dosa-dosa sosial kita. Memang tiada manusia yang luput dari salah dan dosa. Namun demikian manusia yang terbaik adalah bukan manusia yang tanpa dosa, tetapi manusia yang segera menyadari bila berbuat kesalahan dan berdoa memohon ampunan kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka segera ingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kita selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka semuanya mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan bekal keimanan dan ketakwaan yang kita perjuangkan selama Ramadan, serta dengan semangat Idul Fitri dan jiwa kita sebagai pemenang, mari kita buka lembaran hidup baru yang lebih baik, lebih terhormat dan juga lebih bermartabat. Hidup atas dasar takwa, memiliki paling tidak ada 3 pilar yang harus kita perjuangkan.
Pilar pertama adalah spirituality atau keimanan kita kepada Allah. Iman secara bahasa berarti tasdikun fi qalbi, yang menghunjam di dalam hati kita. Manhajun fil fikri, menjadi pola atau mindset kehidupan kita. Qaulun bil lisan, diungkapkan melalui lisan. Wa amalun bil arkan, dan diwujudkan melalui perbuatan. Karena itulah maka orang yang beriman adalah orang yang memiliki integritas, yaitu kesatuan antara hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut asma Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Karenanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisinya, serta ampunan dan rezeki yang nikmat sebagai kenikmatan yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pilar ketakwaan yang kedua adalah pilar akhlakul karimah atau personality kita. Akhlak yang mulia adalah karakter orang yang bertakwa. Berbagai bangsa terpuruk disebabkan karena rendahnya akhlak, dan sebaliknya bangsa yang berjaya juga karena akhlaknya. Seorang sastrawan Mesir yang bernama Ahmad Shawqi pernah mengatakan, "Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humma zahabat akhlaquhum zahabu." Yang kurang lebih maknanya adalah jatuh bangunnya suatu bangsa disebabkan oleh akhlaknya. Jika akhlaknya runtuh, maka hancurlah bangsa itu. Karena itulah para hadirin rahimakumullah, dalam rangka membuka lembaran hidup baru dalam kehidupan kita pasca kita merayakan Idul Fitri hari ini, adalah marilah kita tingkatkan akhlakul karimah kita dalam semua dimensi kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa misi Islam adalah rahmatan lil alamin. Tugas utama Nabi kita Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sendiri adalah orang yang memiliki keagungan akhlak, dan seluruh ajaran Islam muaranya adalah terbentuknya akhlak yang mulia. Maka sudah seharusnya lah umat Islam adalah umat yang paling mulia dan paling agung akhlaknya. Akhlak yang mulia atau karakter yang agung dan luhur sudah seharusnya menjadi trademark atau brandednya seorang muslim. Artinya bahwa kemusliman harus selalu selaras dengan keagungan akhlaknya. Kemusliman selalu selaras dengan kerahmatannya kapanpun dan dimanapun kita berada. Hidup dengan mengedepankan akhlak mulia, insya Allah permasalahan seberat apapun akan terasa ringan. Pertentangan dan konflik akan mereda dan bahkan menjadi saudara. Bahkan problem keumatan dan kebangsaan kita akan dapat diselesaikan dengan pendekatan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Karena pada dasarnya adalah bahwa krisis akhlak adalah sumber malapetaka, dan akhlak jualah yang dapat menyelesaikannya. Pendek kata, dengan akhlak yang mulia hidup akan menjadi sangat indah
damai dan menyenangkan, dan bahkan karena akhlak suatu bangsa dapat menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan kejayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pilar ketiga dalam kehidupan ketakwaan kita adalah yaitu kita harus memiliki prestasi atau reputasi. Manusia bertakwa atau muttaqin senantiasa mengandalkan prestasi atau amal solehnya dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu menguji siapa di antara kita yang paling baik karyanya. Atas dasar itulah maka orang-orang yang muttaqin senantiasa berbuat yang terbaik dan sempurna dalam semua perbuatannya. Dalam diri seorang muttaqin selalu ada sikap hati-hati dan waspada terhadap kualitas amalnya, karena semuanya diorientasikan dalam rangka memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, tiada yang paling berharga dari manusia, baik ketika masih hidup maupun ketika akan menghadap Sang Khalik, selain daripada amal perbuatan atau reputasinya. Pepatah kita mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan reputasi kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, semoga dengan kefitrian dan ketakwaan yang telah kita raih, kita dapat membuka lembaran hidup baru sehingga menjadi lebih baik. Semoga Ramadan tahun ini dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita lebih baik dibanding dengan tahun-tahun lalu. Dan semoga kita semua berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah masih bisa mempertemukan kita pada Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, mengakhiri khutbah ini marilah kita berdoa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memusatkan konsentrasi hati kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini hamba-Mu yang dhaif berdoa memohon kehadapan kebesaran-Mu. Kami menyadari bahwa terlalu banyak kezaliman yang masih kami lakukan, kelalaian atas kewajiban dan amanah yang Kau berikan, dan kekufuran atas nikmat yang Kau berikan. Karena itulah ya Allah, ampunilah segala dosa kami dan dosa ibu bapak kami, baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau panggil mendahului kami. Ya Allah, ya Ghafirudz Dzanbi, hanya kepadamu-lah kami memohon ampun dan pertolongan. Ya Allah yang Maha mengetahui, tunjukilah kepada kami yang lurus itu lurus, yaitu jalan yang Engkau karuniai kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang Engkau timpai kemurkaan, dan bukan pula jalan orang-orang yang tenggelam dalam kesesatan. Ya Allah, sitarilah hati kami dengan cahaya dan petunjuk-Mu, terangilah jalan kami dengan sinar taufik-Mu. Sekiranya Engkau berkenan menganugerahkan nikmat-Mu kepada kami,
maka bantulah kami ya Allah untuk banyak bersyukur kepadamu. Hindarkanlah kami dari kealpaan orang-orang yang terlena dalam lumuran dosa. Bukalah hati kami untuk merasakan curahan rahmat-Mu. Bimbinglah kami untuk membagikan rahmat-Mu kepada sesama hamba-Mu. Ya Allah, di mana Engkau tempat kami bergantung dan kami memohon pertolongan. Dengan semangat Idul Fitri, kami berniat untuk melaksanakan amanat-Mu. Dengan seluruh kemampuan kami, cintakanlah iman kepada kami dan hiaskan budi pada perilaku kami. Bencikan kami akan kekufuran dan kefasikan serta kemunafikan. Jadikanlah kami hamba-Mu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, indahkanlah negeri kami dengan kesuburan, kemakmuran dan kedamaian. Cabutlah pandemi COVID-19 di negeri kami dan gantilah dengan rahmat dan karunia-Mu. Penuhi hidup kami dengan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah kami teladan yang indah bagi manusia. Jadikanlah anak dan keturunan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh dan solihah, yang menyenangkan hati kami, yang mencintai ilmu pengetahuan dan mencintai kebaikan. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ya dzal jalali wal ikram, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu walillahil hamd. Mana aja mulai sih, Man? Selamat pagi para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Heni Wardani dari Paga TV Malang, pada hari ini berkenaan dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri, tepatnya kita mengadakan sholat bersama sholat Id di perumahan Nafi Residen Ketindan Lawang. Nah, kami sudah melakukan sholat itu dan diantaranya kita akan sapa dulu salah satu penyelenggara itikaf. Selamat pagi Bapak.
bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Sadik, peserta itikaf di Masjid Al-Mujib. Rumah saya di Pilang, Sidodadi, Lawang. Nah, berkenaan dengan sholat id ini sudah dilakukan dari tadi tepat pukul 6 pagi sampai dengan pukul 7. Ini seperti rata-rata di sini lumayan banyak ya. Tapi biasanya cukup banyak karena mungkin mereka tahun ini di 3 tahun ya mereka tidak mudik. Sepertinya warga Nafi residen ini pada mudik semua ya Pak, betul ya? Betul begitu ya. Ya, dan ini awalnya dulu di masjid karena penuh, pada sholat id, Idul Adha, kemudian Idul Fitri, sekarang ini yang ketiga ini ya. Dan perkara banyak yang pulang ya kita harap maklum lah ya. Iya, karena mereka juga berkumpul dengan keluarga ya Pak ya. Karena 3 tahun poso dia ya. Jadi dengan panitia untuk penyelenggara sholat ini sebelumnya sudah mengadakan acara-acara baksos. Saya lihat baksos untuk anak yatim, duafa dan fakir miskin begitu ya Pak. Iya betul ya. Jadi kegiatannya sudah sejak awal mulai buka bersama, taraweh, kemudian ada kultum setiap taraweh, setiap subuh ada. Jadi setiap itu ada kuliah subuh, kemudian ada sholat taraweh ya setiap hari. Malam ya tiap hari. Terus untuk ininya membaca Al-Qur'an ya. Iya, mereka itu ya. Setelah tarawih dan setelah subuh. Setelah subuh sampai ya. tuluk ya. Iya. Nah, Bapak, warga di sini kebanyakan mereka pendatang atau mereka warga sini sendiri? Mayoritas pendatang. Pendatang Ya, ya. benar. Makanya jadi di sini mereka banyak orang kampung ya. Oh. Banyak orang kampung tadi dia. Oh, begitu Ya ya. sebagian kecil yang rumahnya asli Malang ya enggak pulang ya, mereka mungkin nanti setelah sholat id baru pulang ya. Seperti rumah seputar ini mereka luar kota ya. Luar kota ya, mereka Tapi sudah. kadang mereka datang ke Malang nggak Pak? Oh iya, dia domisili sini cuma saat hari raya ini biasanya Pulang. 3 hari 4 hari sebelumnya baru ya, datang. ya baru datang ya betul. Saya lihat di sini banyak sekali kegiatan. Nah, salah satunya mungkin kok ada mau panggung ini apa? Oh iya ini yang punya gawe, yang punya perumahan ini Angkatan Laut. Angkatan Laut. Iya, Jadi sebentar ini ya. perumahan Nafi residen adalah dari TNI Angkatan Laut ya. Saya promosi lahan karena ini kan sepi kan, lahan dan tanah yang belum laku biar orang. Makanya jadi rencana ada mau cover dipaving ya? ya, mau dipaving Oh, ya. mau di paving ya. Iya, untuk menarik massa dan supaya dikenal. Dengan tadi Bapak khotibnya Bapak Profesor Dr. Tabrani ya tadi ya. Beliau warga Lawang juga. Iya. Kalau tidak salah orang Malang. itu. Alang ya, orang ya. Malang ya. Iya. Bapak terima kasih Bapak. Tadi sudah menyempatkan dengan beberapa panitia kerja keras mulai dari kemarin mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat id. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Demikian para pemirsa Pagat TV dimanapun Anda berada, bersama Heni Wardani di perumahan Nafi Residen Lawang Ketindan Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi para pemirsa Pagat TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Heni Wardani, berada di perumahan Nafi Residen Ketindan Lawang, Kota Malang. Nah, berkenaan dengan sholat id Idul Fitri di lokasi lapangan Nafi Residen, kita akan coba sebentar bincang dengan salah satu jemaah dari Masjid Al-Mujid. Selamat pagi Bapak, bisa memperkenalkan diri? Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pagi Zaini, alamat Kelurahan Lawang, depan kantor KUA Lawang. Ya, di sini hanya status saya hanya sebagai jamaah untuk meramaikan masjid karena diundang oleh Pak Hambali. Jadi begitu kira-kira anunya. Bapak, tadi cukup lumayan ya yang hadir ya, tapi ada beberapa yang mungkin sudah mudik atau pulang kampung. Nah, di antara salah satunya warga yang sudah kurang lebih 3 tahun tidak pergi kemana-mana. Nah, tapi dengan adanya sholat id tersebut tidak mengurungkan niat mereka untuk berkumpul di sini, begitu ya Pak? Betul. Jadi begini, di sini memang rumah ini yang sudah jadi sudah 100. Cuma yang menempati baru 20 kakak. Itu pun yang banyak di luar kota kerjanya. Jadi jamaah-jamaah tadi itu juga dari desa samping, katakan desa Bedali, Dukuh Sengkerakan, dan desa Ketindan, Dukuh Tegalrejo. Jadi kira-kira begitu. Jadi masih belum, dan ini baru tahun kedua, jadi belum tersiar keberadaannya itu lagi.
masalahnya. Dan maaf, memang masyarakat masih belum tahu yang sebenarnya, bahwa katakan sholat Idul Adha sebenarnya memang harus di tempat lapangan terbuka. Kenapa? Karena untuk menghimpun dari beberapa musola-musola kecil itu biar satu tempat. Itu dari sunnah Rasulullah begitu. Ya, berkenaan juga dengan jemaah-jemaah Al-Mujid yang mereka mayoritas dari penduduk setempat ya, dari tadi desa, dan ada penduduk yang ada di perumahan Nafi Residen. Tapi kebanyakan mereka dari luar kota. Ada yang sudah datang ke sini ya Pak? Betul. Jadi seperti Pak Kolonel Haryono, beliau itu di Sidoarjo tempat tinggal. Pak Sugiarto, ya banyak yang lain. Jadi di sini itu hanya villa untuk katakan beristirahat Sabtu Minggu. Ada lagi Kolonel Budiono, Kolonel Tanjung. Itu beliau itu ada rumah di sini, tiap Sabtu dan Minggu mesti kemari, tetapi tidak menetap begitu di sini. Gitu loh Bu, anunya. Itu jemaah kemarin juga Masjid Al-Mujid mengadakan baksos juga ya Pak ya. Jadi cukup antusias ya, mereka memberikan donasi dari beberapa warga seputar sini ataupun dari luar, memberikan mungkin bantuan ya untuk kaum fakir miskin, duafa dan anak yatim gitu. Ya, sebenarnya umat Islam itu animo untuk bersedekah, berinfak itu sangat tinggi. Cuma memang tergantung pengurus organisasinya. Di sini alhamdulillah rupanya memang pengurusnya sangat agresif untuk menghimpun katakan donatur. Lah buktinya juga meskipun katakan yang menempati cuma baru 20 kakak, tetapi maaf ini konsumsi setiap Jumat dan Minggu itu pasti ada. Jadi tergantung kepengurusannya sudah umat itu. Begitu, kira-kira begitu. Harapannya untuk kedepannya mungkin di tahun yang akan datang akan lebih banyak animo masyarakat Lawang sekitarnya untuk bersolat Id lagi di area lapangan perumahan Nafi Residen ya. Cukup bagus loh Pak ini. Betul. Ya pasti. Jadi ini baru tahun kedua ini. Tahun kedua sudah 14 bulan baru masjid ini ditempati. Ya, jadi untuk hari raya sudah 2 kali ini. Tapi insya Allah artinya tuh kalau siar kita atau kita promo terus memberitahu hal-hal yang benar menurut ajaran, insya Allah nanti masyarakat akan berbondong-bondong akan datang kemari. Ya memang bertahap karena maaf ini banyak katakan tokoh-tokoh yang masih terus terang saja mempertahankan katakan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Betul gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan bincang dengan saya, karena alhamdulillah kita bisa merayakan hari kemenangan kita selama 1 bulan lebih pemirsa. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin dari Pagak TV dan manajemen. Terima kasih Bapak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.